Nyinyir terus. Kader Demokrat unggah foto Jokowi di lokasi bencana, lalu dihapus. Gempa bumi besar kembali melanda Indonesia, tepatnya di Kabupaten Cianjur. Meski kekuatannya magnitudo 5,6, tapi daya rusaknya sangat dahsyat. Korban tewas akibat gempa ini mencapai 310 orang dan diperkirakan akan bertambah. Hingga saat saya menulis ini, masih ada 24 orang yang masih ditemukan. Kemudian, ada satu orang dari Partai Demokrat, Cipta Panca Laksana, yang mengunggah foto Presiden Jokowi saat meninjau lokasi bencana. Lalu kemudian unggahan tersebut dihapus. Foto tersebut adalah foto Jokowi mengenakan baju putih dan celana jin di tengah lokasi bencana. Dalam foto itu, Jokowi membelakangi kamera sehingga wajah Jokowi menghadap ke lokasi bencana, sambil berjalan dengan caption, "Masih aja di tengah bencana." Sempat-sempatnya foto sendiri. Siapakah dia? Unggahan itu kemudian dihapus. Usut punya usut. Ternyata foto itu disebut bukan saat Jokowi meninjau lokasi bencana gempa Cianjur, Jawa Barat. Memang Panca tidak mengatakan apapun soal gempa Cianjur. Kan saya nggak bilang di Cianjur. Hahaha. Coba saja baca lagi kata Panca saat dimintai konfirmasi. Dia ngeles dengan mengatakan unggahannya tidak ada kaitannya dengan gempa Cianjur, tapi hanya menyinggung soal Jokowi di lokasi bencana. Enggak lah, terkait bencana Cianjur, orang-orang aja mikirnya masing-masing. Memang kebiasaan Jokowi foto-foto di lokasi bencana, katanya. Lalu kenapa foto tersebut dihapus? Panca ngeles lagi dengan mengatakan dia mendapat serangan hebat di dunia maya, padahal tidak menyebut Cianjur. Kader Demokrat entah kenapa banyak yang tidak dewasa, alias kekanak-kanakan dalam berpolitik. Nyinyir terus tiada henti, mirip emak-emak yang lagi bad mood, bawaannya mau ribut terus. Ngapain bencana alam dibawa-bawa sampai ke nyinyiran politik? Ini namanya cari gara-gara. Demokrat memang tukang cari gara-gara, tapi ujung-ujungnya penakut, memainkan jurus disolimi, munafik habis. Ngaca dululah sebelum nyinyir. Apa kontribusi Demokrat bagi negara ini? Candi Hambalang. Nah, ini benar dan saya setuju. Katakan tidak ada korupsi, padahal ada banyak yang korupsi. Nah, ini juga tidak salah. Lagi pula kalau merasa tidak salah, kenapa harus dihapus? Itu namanya ketakutan, panik, gelisah. Pakai acara ngelas diserang netizen. Kalau diserang netizen mah gampang. Tidak usah baca komentar, biarkan jadi angin lalu. Gitu aja kok repot. Justru karena viral dan jadi pemberitaan massal, makanya dia panik. Dia takut nanti bakal ada yang laporin dia ke polisi. Kelompok sebelah memang begitu modelnya, banyak gaya. Tapi kalau sudah dikecam satu Indonesia, langsung gemetar dan kejang-kejang, tak bisa tidur dengan nyenyak. Lagian kalau begini saja langsung gentar, mentalnya kayak tahu. Gimana mau menangkan Demokrat di Pilpres tahun 2024? Hanya karena diserang netizen, lantas hapus foto. Bagaimana kalau netizen ngamuk minta AHY jangan jadi cawapres? Apakah Panca mau menghapus tweetan tentang AHY juga? Atau bahkan sarankan agar AHY nyerah karena tekanan dari netizen begitu kuat? Mikir dah. Senior PDIP Hendrawan Supratikno
heran dengan unggahan Panca, lalu memberikan sindiran balik kepada Panca. Presiden dituduh masih suka pencitraan, apalagi yang mau dikejar sesudah berada di puncak. Yang suka main tuduh itu salah minum obat, salah mengkaji orientasi ke depan. Yang rajin bercita-cita justru orang-orang yang sedang mencari tiket sebagai capres, atau parpol yang sedang ngebet membucaki survei-survei. Katanya, benar sekali, saya setuju. Justru yang pencitraan itu yang sekarang lagi keliling-keliling Indonesia, tebar pesona, lalu berusaha membersihkan noda politik identitas, lalu menutupi kelicikan dan kemunafikannya agar rakyat memilihnya. Justru AHY yang lagi pencitraan, supaya namanya bisa ditunjuk sebagai cawapres oleh Anies. Lucunya lagi, tak ada prestasi, tapi hanya bisa menjual kejayaan bapaknya yang sudah lama berlalu. Ini baru namanya pencitraan ugal-ugalan. Tak ada prestasi tapi memaksa maju. Bagus ikut nyanyi aja bareng bapaknya. Aktor politik musang berbulu domba, pada waktunya akan menjadi pecundang, katanya. Demokrat memang sejak tahun 2014 sudah menjadi seperti pecundang politik yang disenggol sedikit saja langsung nangis dan ngambek teriak dizolimi. Apalagi sejak Demokrat dipegang oleh AHY, makin tak jelas dan tak bisa berkembang. Beginilah gura-gura. Artikel ini diambil oleh siwo.com dan ditulis oleh X Hardi. Bagaimana menurut Anda?